Di video kali ini saya akan mencoba membahas SHIB Metaverse. Sebenarnya udah banyak banget YouTuber yang ngebahas, kemudian juga kita tinggal baca aja di blognya. Nah, karena itu juga saya nggak mau ngebahas bagaimana caranya mendapatkan land di SHIB Metaverse. Yang ingin saya bahas itu kira-kira masih menarik nggak Shiba, dan kemudian bandar itu bagaimana ke depannya? Apakah melihat Shiba itu semakin basah, landnya semakin menguntungkan mereka, atau semakin kering? Kalau semakin menguntungkan, tentu harganya menurut saya akan di-maintain sedemikian rupa sampai mungkin menggerek sampai Rp10. Nah, kita akan bahas itu semua sekarang. Pertama, pertanyaannya, apa itu SHIB Metaverse? Menurut mereka, Metaverse adalah puncak sejarah sebagai suatu komunitas terdesentralisasi yang menampilkan inovasi dalam lapisan yang indah sebagai sesuatu yang disebut dengan rumah. Kalau kita baca artikel yang ada di dalam blognya itu, di situ seperti seolah-olah ya, ini mah kalau saya pribadi merasa seperti ditekan soal komunitas. Seperti seolah-olah mereka sedang menyampaikan bahwa Shiba itu adalah proyek komunitas. Seperti seolah mengingatkan dan menekankan, jangan lupa loh ini proyek komunitas gitu loh. Rasanya gitu sama saya. Dan saya berpikir bullshit kalau kita bilang Shiba bisa seperti sekarang karena developernya. Hampir di semua video saya selalu mengatakan bullshit kalau Shiba itu maju karena developernya. Shiba itu maju karena komunitasnya yang kuat, yang solid, yang mendorong developer melakukan banyak hal positif. Kebetulan atau bagusnya, developer Shiba itu mendengarkan apa kata komunitasnya. Kalau kita perhatiin, banyak yang bergabung menjadi developer Shiba itu sekitar bulan Maret 2021. Pertanyaannya, kenapa mereka mau bergabung dengan Shiba? Karena mereka melihat bahwa ada potensi dari komunitas. Semakin besar suatu komunitas, semakin enak untuk dimonetisasi. Ini akan saya coba bahas juga nanti di pertengahan video sampai di akhir video. Jadi tonton terus video sampai habis. Kenapa developer sampai berpikir seperti itu? Bayangin, sekelas Binance, untuk masuk Binance itu susah. Untuk masuk Binance itu harus jelas siapa developernya, harus jelas bagaimana proyeknya. Tidak boleh pump and dump. Oke, karena masuk Binance tahu saya itu gratis, tapi banyak persyaratannya. Nah, Shiba waktu masuk Binance itu seperti apa? Ryoshinya nggak tahu siapa orangnya, artinya developernya kita nggak tahu, mereka juga nggak tahu, kemudian juga proyeknya ketika itu cuma Dogecoin, nggak ada Shiba Swap kan, harus aku itulah, proyeknya itu nggak ada. Mereka benar-benar mengatakan proyek komunitas, mereka benar-benar mengatakan sebagai Dogecoin, udah. Tapi kenapa Binance mau masukin? Karena Binance melihat ada potensi komunitas. Semakin besar komunitasnya, semakin kuat, semakin solid, akan semakin menguntungkan proyek kripto itu. Contoh paling gampang ketika Binance melisting sebuah proyek yang punya komunitas yang kuat, volume transaksinya akan meningkat. Mau itu jual ataupun beli, volume transaksinya meningkat. Semakin meningkat volume transaksinya, semakin menguntungkan untuk Binance. Karena mereka mendapatkan mendapatkan profit dari hasil fee trading, terutama fee dari volume transaksi. Jadi mereka listing, menurut saya seperti itu aja. Ketika itu nggak ada proyek apapun. Sekarang pertanyaannya, apa aja sih bisa kita lakukan di dalam SHIB Metaverse itu sendiri? Poin yang bisa saya tangkap dari artikel yang baru saja dirilis adalah investasi di Metaverse-nya Shiba atau SHIB Metaverse bukanlah sebuah investasi yang terisolasi, bukanlah sebuah investasi digital aja. Itu yang mereka katakan, bukan yang saya katakan ya. Saya coba menyampaikan. Dengan SHIB Metaverse, kita itu diajak untuk ikut berpartisipasi dalam setiap proyeknya, maupun untuk proyek jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Mereka juga mengkonfirmasi dalam artikel itu bahwa jika kita berpartisipasi ataupun ikut dalam proyek SHIB Metaverse ini, kita akan mendapatkan passive income. Kemudian kita akan mendapatkan atau dapat mengumpulkan sumber daya yang ada di dalam game. Developer akan memperkenalkan cara unik dan menarik untuk menghasilkan uang, sekaligus juga memberikan kita sebagai user untuk membangun dan mengelola proyek kita sendiri di dalam SHIB Metaverse. Kalau kita bicara Metaverse, kita nggak bisa lepas dari namanya tanah dan peta. Walaupun dari awal saya sudah katakan tidak akan membahas bagaimana caranya membeli lahan di dalam SHIB Metaverse, tapi saya perlu ngebahas sedikit tentang distriknya, kemudian juga harganya, dan juga potensi kenaikan ataupun juga potensi dari minat bandar untuk ngebandarin si Shiba ini. Ada beberapa tanah yang akan tetap terkunci seperti venue, kemudian boulevard, dan juga hubs. Kenapa ada beberapa lahan yang tetap terkunci? Karena 3 lahan yang tadi saya sebutkan itu untuk fasum ataupun juga fasilitas umum. Tujuannya siapapun yang mungkin hanya sekedar menikmati SHIB Metaverse ataupun juga tidak memiliki kesempatan untuk membeli lahan di dalam situ, bisa tetap menikmati alam keindahan yang dibuat sama
developer sama komunitas Shiba Inu. Di dalam SHIB Metaverse itu akan ada 36.463 bidang tanah terbagi dalam 4 distrik. Yang pertama itu distrik pertumbuhan, yang kedua distrik pertahanan, yang ketiga distrik teknologi, dan yang keempat distrik mata uang. Setiap lokasinya akan mempengaruhi nilai lahan itu sendiri. Karena semakin indah suatu lokasi akan semakin prospek. Semakin prospek suatu lokasi akan semakin membantu kita, memudahkan kita membangun sesuatu yang ujungnya dapat membantu kita menghasilkan lebih banyak uang. Berikut kategori tingkatannya. Yang pertama itu ada tier 4, tier 3, 2, dan 1, silver var, gold tar, platinum paw, diamond tier, dan juga ada private lock hubs yang bisa saya sebutkan yang dikunci gitu ya. Nah, di sini ada jumlah juga. Tier 4 itu 17 ribuan, kemudian tier 3 7 ribuan, tier 2 5 ribuan, tier 1 2 ribuan. Kemudian ada 15 bidang tanah yang dikunci untuk mereka-mereka yang membantu mengembangkan SHIB Metaverse ini. Nah, setiap tiernya itu memiliki harga yang berbeda. Contoh, tier 4 itu harga 0,2 Ethereum, tier 3 0,3 Ethereum, tier 2 itu 0,5 Ethereum. Sedangkan tier 1 itu 1 Ethereum. Jadi harganya jelas berbeda ya, setiap tingkatannya, setiap tiernya itu jelas berbeda. Karena semakin bagus lokasinya, semakin prospek, semakin akan juga menguntungkan buat kita ke depannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa menggunakan Ethereum? Kenapa bukan Bond, SHIB, dan List? Ini sudah dibahas oleh banyak YouTuber dan juga sudah bisa kita baca langsung di blognya. Tapi saya ingin mempertegas dan ingin memperjelas sampai segitu bagusnya konsep ini dan menguntungkan buat kita. Jadi gini loh, kalau kita menggunakan Bond, SHIB, dan List, harganya akan ngedump. Simpelnya gini, saya sudah membuat perhitungan. Tier 4 itu akan menghasilkan 3.406 Ethereum. Tier 3 itu akan menghasilkan 2.206 Ethereum, Tier 2 itu akan menghasilkan 2.857 Ethereum, dan Tier 1 itu akan menghasilkan 2.024 Ethereum. Total, dana yang terkumpul itu sekitar 10.493 Ethereum dari hasil penjualan tanah. Ketika videonya dibuat, Ethereum itu berada di kisaran 3.390 atau sekitar 48.574.192 rupiah. Artinya, alokasi untuk tim pengembang Metaverse itu sekitar 35 juta US dollar. Oke. 35 juta US dollar dengan kurs 14.200 itu sekitar 504 miliar. Nilai yang cukup besar. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Bond, SHIB, ataupun juga List, harganya akan ngedump. Ketika harganya ngedump sama developer dijual, market atau pelaku retail psikologisnya akan terganggu. Mereka akan ikut menjual juga karena takut gitu kan. Kalau harga naik kan mayoritas orang akan FOMO. Kalau harga turun ngedump, mayoritas orang akan takut. Jadi konsep seperti ini menggunakan Ethereum menurut saya sudah sangat bijak. Kenyang nggak tuh developernya dapat 504 miliar? Menurut saya kenyang banget. Tapi jawabannya gini loh. Sebenarnya yang harus kita perhatiin, 504 miliar kalau misalkan bayangin dibayar dengan token. Alokasi ya, token alokasi di awal. Seperti kebanyakan token itu kan ada alokasi marketing 10%, contoh doang. Alokasi pengembangan 20%, alokasi kerjasama dan lain sebagainya. Jadi mereka vesting dulu. Nah, kalau vesting itu benar-benar kerasa banget tuh buat kita. Kita bersyukur proyek ini 504 miliar sekitar segitu dibiayai oleh tim pengembang itu langsung. Dibayarnya ketika proyeknya sudah launching. Beruntungnya begitu. Kenapa mereka mau? Nah, ini salah satu yang harus kita perhatikan. Artinya, mereka-mereka yang menjadi tim pengembang dari Shiba, walaupun developer pertama maupun juga partner, mereka percaya betul dengan kekuatan komunitas. Kalau mereka berpikir komunitasnya nggak kuat, mereka nggak akan mau ngelakuin ini. Ibarat kata udah capek-capek, tapi belum tentu laku. Udah capek-capek, tapi ternyata proyeknya nggak hype, nggak booming. Nah, karena mereka yakin, mereka tahu betul bahwa komunitas ini akan menciptakan hype yang luar biasa, mereka mau ngerjain. Bayangin kalau kita misalkan punya tokennya sebut token A lah. Nah, si token A itu mau buat proyek baru, dia harus vesting dulu. Karena mereka-mereka yang di dalam pengembang itu nggak percaya bahwa proyeknya akan booming, akan meledak, akan laku gitu. Bahkan partnernya pun juga akan seperti itu. Nah, di sini mereka semua percaya bahwa komunitasnya akan menyerap apapun proyeknya. Sekarang, dari sisi bannernya, kira-kira bandar suka nggak dengan ini? Menurut saya, bandar akan sangat suka. Kenapa? Karena seperti ada kepastian gitu buat si para bandar ini. Kepastian apa? Kepastian ketika mereka mau pompa harganya, entah sampai berapa, tidak ada pihak lain yang besar yang bisa ngedam harganya. Kecuali bandar lagi juga gitu maksudnya. Jadi mereka benar-benar bersaing antara bandar dengan bandar, antara well dengan well, bukan antara well dengan
developer. Bukan begitu. Jadi mereka sedikit lebih tenang menurut saya ketika mereka sedikit confidence, sedikit nyaman dengan keadaannya. Token ini akan berpotensi di-pump. Serius. Kenapa? Ya karena ketika dia nge-pump, orang akan FOMO. Ketika orang FOMO, dia bisa ngejual kan. Intinya kan kalau kita FOMO, kita nyangkut di atas, artinya bener lagi untung. Kalau kita lagi untung, bener sebenarnya lagi rugi gitu kan. Nah, kalau mereka semakin confident, semakin nyaman memainkan harganya, memaintain harganya, tentu menurut saya akan ada potensi kenaikan dari Shiba itu sendiri ke depannya. Walaupun seberapa banyak kenaikannya saya juga kurang tahu ya. Lalu timbul pertanyaan, kira-kira tuh ini setelah nanti launching akan ngedam nggak harganya? Menurut saya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, ngedamnya mungkin nggak terlalu banyak karena gini, karena kalau ngedam terlalu banyak itu kan lahannya jadi jelek, jadi kering. Orang tuh jadi males beli token Shiba lagi ke depannya. Kalau lahannya kering, mereka juga ujung-ujungnya seret gitu kan, karena nggak bisa nge-FOMOin orang lagi, orang udah males. Tapi kalau misalkan ngedamnya dikit-dikit, mereka ambilin sisi psikologis orang dimainin, saya rasa tetap akan banyak orang ke depan tetap FOMO ya, karena banyak proyek lainnya kayak ada stablecoin-nya, kemudian ada Shibarium-nya. Teman-teman bisa tonton video di sini. Saya di situ ngebahas tentang proyek-proyek Shiba lainnya sebelum diumumkan. Saya sudah bahas, saya sudah coba prediksiin dari sisi bisnisnya. Nah, balik lagi, ketika nanti sudah launching, menurut saya nggak akan didam yang terlalu dalam. Memang akan turun, saya pikir akan turun dulu, kemudian sideways atau sideways dulu, kemudian turun, entahlah. Tapi nggak terlalu dalam karena bandar akan memaintain harganya supaya nggak terlalu jelek hasilnya. Jadi apa poinnya? Poinnya bandar masih sangat mudah ngebuat orang FOMO. Masih banyak proyek-proyek Shiba lainnya ke depan yang ngebuat orang bisa gampang FOMO. Semakin FOMO orang, semakin banyak orang masuk tanpa perhitungan yang matang yang jelas, akan semakin menguntungkan untuk bandar dan semakin memudahkan mereka untuk memaintain harganya. Kita akui itu sajalah, nggak perlu lagi berdebat, memang seperti itu dunia cryptocurrency. Itu aja video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu Anda riset lebih dalam. Thanks for watching.